Assalamualaikum Pak. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sehat ya? Jangan lupa kita masih dalam keadaan pandemi. Sebelum masuk lab, tadi sudah cuci tangan semua ya? Cuci tangan, kemudian jaga jarak. Tadi masuknya Bapak lihat sudah oke, jaga jarak. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak minta tadi yang masuk pertama Anissa. Nanti dipimpin doa dulu oleh Anissa. Silakan Anissa dipimpin berdoa dulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, Bapak absen dulu ya. Yang ada, angkat tangannya dan bilang hadir ya. Anissa Cikal Ardini. Hadir Pak. Bella Anissa Putri. Dea Swidia. Giska Putri Aulia. Lita. M. Jaujan. M. Raffi Naufal. Muhammad Asmi Fauzan. Siti Adenur Safira. Ubaidillah. Yafi Rizky Dharma Wansyah. Bunga Maimun Zili. Mohon maaf Pak, atas nama Bunga Maimunah tidak masuk dikarenakan sakit dan sudah izin ke wali kelas. Oke, Bunga sakit ya. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik anak-anak, Bapak minta semuanya berdiri dulu. Kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Silahkan berdiri. Bapak setel lagunya, kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke, selesai. Silahkan duduk kembali. Oke, Bapak berharap dengan selesainya kalian menyanyikan lagu nasional tadi, kalian semakin cinta dengan tanah air kita ya, Indonesia ya. Jadi kalian harus semakin cinta dengan tanah air kita. Berikutnya Bapak akan tampilkan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar pada kegiatan hari ini. Silahkan diperhatikan ya. Oke, untuk kompetensi dasar dan IPK, hari ini kita akan mempelajari untuk pengetahuannya ada 318.
menganalisis permasalahan pada jaringan lokal LAN. Kemudian yang berikutnya mengelola perbaikan pada jaringan lokal LAN. Untuk sistem penilaiannya, bobot penilaiannya nanti ada seperti ini: nilai sikap spiritual, kemudian nilai sikap sosial, nilai pengetahuan, nilai keterampilan, nilai absensi, dan kehadiran siswa. Semua punya bobot masing-masing. Bapak lanjutkan. Berikutnya tujuan pembelajaran. Ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah melihat tayangan video, siswa kelas 10 dapat menerapkan instalasi jaringan lokal LAN. Jadi setelah melihat tayangan video yang nanti Bapak berikan, kalian harus dapat menerapkan instalasi jaringan lokal LAN. Kemudian yang kedua, setelah melihat tayangan PowerPoint, siswa kelas 10 dapat menganalisis permasalahan pada jaringan lokal LAN. Jadi kalian bisa menemukan permasalahan pada jaringan lokal LAN. Tujuan yang ketiga, melalui berdiskusi dan menggali informasi, siswa kelas 10 dapat menguji instalasi jaringan lokal LAN. Jadi nanti kalian akan praktek jaringan lokal LAN. Permasalahannya apa? Nanti sudah Bapak setting permasalahannya, nanti kalian tugasnya menemukan permasalahannya apa. Kemudian yang keempat, melalui praktik, siswa kelas 10 dapat mengelola perbaikan pada jaringan lokal LAN. Jadi nanti pada kegiatan praktik, kalian temukan permasalahannya itu apa, dan kalian bisa mengatasi permasalahan tersebut. Gitu, jelas ya? Ada yang mau bertanya? Jelas semua? Oke, baik. Oke, baik. Berikutnya nanti Bapak minta kalian berkelompok ya. Jadi Bapak bagi kelompok di sini. Untuk kelompok A Bapak sebutkan, kalian ingat kelompoknya ya. Kelompok A ada Anissa Cikalardini, ada Deas, ada Lita, ada Muhammad Asmi, ada Siti Ade Nur Safira. Kelompok tambah satu lagi kelompok A ya, ada Yafi Rizky Darmawansyah. Kemudian kelompok B ada Bella, Giska, M Jaujan, M Rafi, sama Ubaidillah. Jelas kelompoknya masing-masing ya? Oke, baik. Jadi nanti ketika kalian berdiskusi atau praktek, kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Oke, sambil kalian mengerjakan, silahkan dikerjakan. Ini Bapak bagikan LKPD kelompoknya ya, lembar kerja peserta didik. Kelompok pertama tadi ketuanya Asmi, nih LKPD-nya. Kemudian kelompok 2 Ubay. Silahkan nanti dibaca LKPD-nya setelah selesai pretestnya ya. Sambil diisi pretestnya. Nanti dibaca, kalau ada yang nggak jelas boleh tanya ke Bapak. Silahkan diisi emailnya. Ada 5 soal ya pretestnya. Perbarui aja. Live aja. Ini diisi semua. Ini ganti namanya. Oke, baik anak-anak. Coba kalian perhatikan dulu, di depan ada permasalahan tentang jaringan LAN. Bapak tampilkan ya. Oke, baik, permasalahannya ini jaringan LAN-nya. Nah, menurut kalian di sini ada 4 komputer nih, ada PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, kemudian terhubung dengan switch hub yang ada di lab, kemudian ada file server. Dari gambar ini menurut kalian kira-kira apa yang salah? Nisa coba. PC 3 IP-nya salah, Pak. PC 3 IP-nya salah. Di PC 3 IP-nya 192.168.1.3. Harusnya bukan 1 tetapi 0 atau 0.
Coba kita lihat. PC3 tidak dapat mengambil file dari server. Jadi karena IP-nya salah, PC3 tidak bisa mengambil file dari server. Oke, kemudian masalah yang kedua. Oke, baik. Sekarang yang nomor kedua, permasalahan kedua. Perhatikan lagi gambarnya di sini. Di sini sama seperti tadi. Menurut kalian apa yang salah nih pada gambar ini? Ya, Ubay. PC 1 sama PC 4-nya IP-nya sama. Jadinya bentrok. IP-nya bentrok. PC 1 sama PC 4 IP-nya bentrok. Oke, betul jawaban Ubay ya. PC 1 IP-nya 192.168.0.1, kemudian PC 2 192.168.0.1 juga. Ini nggak boleh seperti ini ya. Betul jawabannya. Oke, baik, berikutnya permasalahan yang ketiga. Perhatikan lagi gambar ini. Pada gambar ini, masalahnya semua PC klien tidak dapat saling terkoneksi dan semua PC klien tidak dapat mengakses server. Jadi semua PC klien ini, PC 1, 2, 3, dan 4 tidak saling terkoneksi, juga tidak bisa akses file server. Kemungkinan apa yang salah? Coba, siapa yang bisa? Ya, coba, Asmi. Kemungkinan besar switch HP mati Pak, karena semuanya tidak dapat terkoneksi. Oke, jawabannya betul ya. Kemungkinan terbesar adalah switch hub-nya yang mati karena semua tidak dapat terkoneksi. Jadi harus dilakukan pengecekan di switch hub, dilihat lampunya hidup atau tidak. Jelas ya? Nah, dari masalah-masalah ini nanti kita akan belajar tentang troubleshooting jaringan, di mana kalian akan menemukan masalah jaringan, mengidentifikasinya, dan bagaimana mengatasi masalah tersebut. Oke ya? Oke, baik anak-anak, kalian masih ingat kelompok kalian ya? Oke, untuk membahas pengerjaan LKPD sekaligus kita praktek, silahkan kalian menempati tempat di sebelah. Sudah ada kelompok B dan kelompok A-nya. Silahkan. Ayo. Yang cowoknya berdiri saja dulu ya. Sambil dilihat LKPD-nya, sambil kamu lihat LKPD-nya, ada yang mau ditanya nggak? Coba dilihat LKPD-nya. Coba dilihat. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, baik, silakan kalian baca LKPD-nya. Ada dua, LKPD 1 dan LKPD 2. Ada yang mau ditanya? Saya Pak, Ya, Bella, gimana? untuk mengerjakan LKPD-nya di file atau di kertas? Dua-duanya. Jadi di kertas ditulis, nanti di file ditulis. Jadi bagi tugas ya, yang di kertas nulisnya siapa, nanti yang ngetik di Word-nya siapa, dibagi tugas. Oke? Jelas? Jelas pengerjaan LKPD, anak-anak? Oke, baik. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, Bapak tayangkan dulu video tentang menerapkan jaringan lokal LAN. Kalian perhatikan ya videonya ya. Halo teman-teman, semangat pagi! Kali ini Jenny akan menjelaskan materi lanjutan dari desain jaringan LAN. Kira-kira ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Nah, kali ini kita akan belajar mengenai menerapkan instalasi jaringan LAN. Tapi sebelum kita mengarah ke materi, apakah ada yang masih ingat apa itu jaringan LAN? Ya, betul sekali! Jaringan LAN merupakan singkatan dari Local Area Network yang merupakan suatu jaringan komputer yang terbatas hanya pada sebuah wilayah kecil saja, seperti jaringan komputer sekolah, gedung, perkantoran, minimarket, ataupun rumah pribadi. Dengan teknologi LAN, kita dapat saling berbagi data dan bertukar informasi melalui sharing data dan folder. Selain itu, kita juga dapat menggunakan resource, misalnya printer dan scanner, yang secara bersama-sama dalam satu jaringan komputer lokal. Lalu, apa sih keuntungan dan kerugian dari membangun sebuah jaringan LAN? Nah, keuntungan dari jaringan LAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat berbagi sumber daya, seperti file berupa gambar, audio, video, maupun aplikasi. Yang kedua, dapat menggunakan perangkat atau periperal yang terpasang di komputer yang lain. Contohnya adalah printer. Dengan satu buah printer, di dalam ruangan dapat digunakan oleh banyak komputer. Yang ketiga, dapat membaca, mengcopy,
mengedit, serta mencetak data atau file yang tersimpan di komputer yang lain secara langsung tanpa menggunakan flash disk ataupun hard disk. Dan yang terakhir, menghemat kapasitas atau memori media penyimpanan yang disebut dengan hard disk. Lalu, apa ya kerugian dari jaringan LAN? Kerugian dari jaringan LAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jika ada satu komputer terinfeksi virus, maka berpotensi untuk menginfeksi komputer lain dalam jaringan. Dan yang kedua, berpotensi munculnya pencurian data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui tentang keuntungan dan kerugian dari implementasi jaringan LAN, kita juga perlu mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam instalasi jaringan LAN. Kira-kira apa saja ya syaratnya? Yuk kita simak bareng-bareng. Berdasarkan definisi mengenai jaringan LAN, maka untuk dapat disebut sebagai sebuah jaringan komputer, terdapat syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, minimal terdapat 2 buah perangkat atau komputer yang terhubung, dapat menggunakan sarana kabel atau wired, maupun nirkabel atau wireless. Yang kedua, terdapat pengguna di dalamnya yang berinteraksi dengan pengguna lainnya, maupun terhadap layanan dan penyedia layanan. Yang ketiga, terdapat data yang dipertukarkan di dalamnya. Dan yang terakhir, terdapat pemakaian secara bersama-sama atau sharing terhadap perangkat keras yang disebut dengan hardware dan perangkat lunak disebut dengan software. Secara garis besar, terdapat 2 tipe jaringan LAN, yaitu peer-to-peer dan client server. Dalam melakukan instalasi jaringan lokal, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Tim instalasi. Tim instalasi adalah orang-orang yang terlibat dalam melaksanakan instalasi suatu jaringan LAN. Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan tim instalasi sebelum melakukan instalasi, antara lain 1. Menjaga konsentrasi pada saat instalasi. 2. Menerapkan K3LH, kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Dan yang terakhir, memeriksa daya guna alat-alat konveksi, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada penempatan server. Ruang server adalah segala jenis ruang yang berisi instalasi komputer, baik untuk komputer tunggal maupun jaringan komputer, atau tempat perangkat utama komputer diletakkan. Sedangkan perangkat pendukung seperti piranti keluaran dapat diletakkan di dalam ruangan lain tergantung kebutuhan jaringan. Ruangan yang digunakan untuk menyimpan atau menempatkan server sebaiknya dipasang alat pendingin atau AC yang disebut dengan air conditioner. Di samping itu, server harus diletakkan pada tempat yang aman, tidak mudah dijangkau oleh orang yang tidak memiliki hak atau mengerti tentang jaringan. Yang ketiga, ada penempatan workstation. Workstation adalah komputer yang terhubung ke server dan dapat mengakses data dari server. Pada saat melakukan pengaturan tata letak komputer, workstation tidak terlalu ketat, seperti penempatan komputer server. Komputer workstation dapat diletakkan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang keempat, itu pengkabelan. Tahap awal yang perlu dilakukan sebelum melakukan instalasi atau pemasangan kabel, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap kabel yang akan dipasang. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kabel yang tidak dapat digunakan atau rusak. Setelah komputer diletakkan pada masing-masing lokasi, selanjutnya adalah menarik kabel, memasang kartu jaringan, memasang konektor RJ45, dan sebagainya. Langkah selanjutnya yaitu memberikan label untuk kabel yang belum dipasang, baik dengan konektor ataupun tidak. Tujuan dari pelabelan yaitu untuk mempermudah nantinya dalam melakukan maintenance ataupun perawatan jaringan. Nah, jadi seperti itu teman-teman yang dimaksud dari penerapan instalasi jaringan lokal yang disebut dengan LAN. Untuk video selanjutnya akan dibahas mengenai contoh membuat jaringan LAN sederhana. Kira-kira bagaimana ya caranya? Yuk disimak video selanjutnya. Let's go! Oke, jelas ya? Jelas ya? Itu penerapan jaringan LAN yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Oke, baik, perhatikan. Jadi sebelum memulai diskusi kalian, Bapak tambahin materi sedikit aja. Ini tentang masalah jaringan. Jadi nanti mengisinya itu tentang masalah jaringan semua ya. Perhatikan materinya ini Bapak tampilkan dulu. Troubleshooting jaringan komputer, judulnya. Definisinya, troubleshooting jaringan merupakan proses sistematis yang diaplikasikan untuk memecahkan masalah pada jaringan. Troubleshooting jaringan kebanyakan adalah melakukan serangkaian langkah-langkah untuk mengeliminir potensi-potensi masalah. Jadi kalau ada sebuah masalah, kalian bisa menentukan masalahnya di mana. Jadi kalian harus berpikir, oh masalahnya pada titik ini. Jadi tidak kemana-mana. Jadi penyelesaiannya
semakin cepat. Itu maksudnya ya. Berikutnya, pada dasarnya ada 3 langkah pokok dalam melakukan troubleshooting jaringan, yaitu 1, mengisolasi masalah. Jadi isolasi dulu masalahnya di sebelah mana yang bermasalah. Kemudian yang kedua, troubleshooting masalahnya. Dan yang ketiga, solusi untuk penyelesaian masalahnya. Isolasi masalah jaringan secara umum. Jadi untuk isolasi masalah jaringan, untuk jaringan local area network ini secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama, kerusakan pada perangkat jaringan. Kemudian yang kedua, setting dan konfigurasi jaringan tidak benar. Jadi ada setting yang salah. Kemudian yang berikutnya, virus di jaringan. Oke, berikutnya. Troubleshooting pada jaringan komputer ada 15 biasanya. Pada jaringan komputer itu apa saja masalahnya? Yang pertama, kerusakan kabel dan konektor jaringan. Jadi kabelnya ada yang rusak atau konektornya rusak. Yang kedua, kerusakan switch hub. Seperti tadi yang pertama ya, yang Asmi jawab tadi. Kemudian ada local area connection tidak muncul. Berikutnya, icon LAN yang tidak berkedip. Jadi di LAN itu kan biasanya kedap-kedip di belakang komputer ya. Ini tidak berkedip. Berikutnya, proses transmisi data yang lambat. Jadi mau kirim data atau tarik data itu lambat. Itu merupakan sebuah masalah juga. Kemudian sering mengalami kegagalan server. Maksudnya ketika kalian mengambil file dari server sering gagal atau downloadnya tidak sempurna. Kemudian kegagalan piranti jaringan. Perangkat jaringannya ada yang rusak. Maksudnya. Berikutnya, kegagalan sistem, kemudian tidak bisa sharing data. Yang ke-10 terkena virus. 11 koneksi terputus-putus atau istilahnya di dalam jaringan intermittent. Berikutnya koneksinya lambat. Kemudian komputer tidak terdeteksi oleh komputer lain. Muncul pesan IP konflik. Ini tadi masalah yang ditampilkan di awal ya. Ada IP konflik, IP-nya bentrok. Kemudian yang ke-15 yang terakhir, icon local area connection tidak dapat dilihat di control panel. Ini adalah masalah-masalah yang sering muncul. Jadi kalian harus mengidentifikasi masalahnya apa. Nah, di dalam praktek nanti kalian silahkan isi LKPD-nya. Yang pertama dulu diisi, kemudian yang kedua LKPD-nya itu mengacu pada kegiatan praktek kalian. Jadi nanti kalian coba komputer mana yang bisa internet dan komputer mana yang tidak bisa internet. Begitu jelas ya? Jelas? Oke. Itu masih sama kayak gambar yang pertama gitu ya. Iya benar. Dia kampanye tahap baru di TikTok. Itu penjelasan alat yang berfungsi sebagai box. Ini juga semuanya tidak. Gimana ya?
Gimana kelompok A, ada kendala? Bisa ya? Oke, lanjutkan ya. Pakai masker lagi aja kamu. Gimana kelompok A? Ada masalah nggak? Bisa mengerjakannya? Bisa ya? Oke. Selesaikan ya LKPD 1, nanti setelah itu baru LKPD 2-nya. Iya enggak mah ini kan tinggal nanti ngomongnya yang masukin gitu kalau segitu kita masuk gitu sebelumnya di komplek gitu ada yang lain Aku masuk ya. Emang ini belakang Pak? Yang belakang aja tadi kan ini kan waktunya. Belakang. Terminal. Kelompok selesaikan ya LKPD 1, nanti setelah itu baru LKPD 2-nya.
Gimana ini? Kelompok B, ada masalah nggak? Bisa? Mudah ya? Ya, silakan diteruskan ya, kalau ada masalah tanya ke Bapak. Oke, baik, sekarang berarti LKPD yang kedua. Bapak lihat LKPD pertama sudah selesai. Silahkan kalian coba komputer di sini yang ada di hadapan kalian. Kalian coba mana yang bisa internet atau tidak. Nah, kalau nggak bisa, gimana coba? Coba silahkan kalian coba. Boleh kalian buka detik.com. Bisa nggak? Bisa nggak? Ya, Giska. Oke, detik.com nggak bisa. Ini juga nggak bisa. Ini nggak bisa semua ya. Kelompok B tidak bisa semua. Kemudian kelompok A yang bisa cuman PC 2, PC 3, PC 4. Nah, sekarang kalian coba cari masalahnya di mana. Pertama kalian cek dulu. Ceknya apa? Pakai apa? Buat ngeceknya? CMD pakai ping ya, kayak yang kemarin ya, yang sudah kalian pelajari. Silakan kalian ping dulu. DNS Google-nya replay atau tidak. Ping, perintahnya ping, spasi, 8. Oke, banyak yang keluar tulisannya request timeout. Nah, langkah berikutnya yang harus kalian cek adalah settingan IP-nya berarti. Coba kalian cek dulu settingan IP-nya. Di networknya IP-nya benar enggak? Settingan IP-nya. Yang kalian cek berarti settingan IP, kemudian gateway, kemudian DNS. Coba kalian cek. Kalau salah dibenarkan. Kalau salah dibenarkan. Kalau sudah dibenarkan, klik OK ya. OK, kemudian close, kemudian di close. Kalian coba lagi browsing, bisa nggak? Atau kalian coba ping lagi, boleh. Bisa nggak?
Kalau sudah, di oke aja. Di oke lagi. Nah, itu DNS-nya belum diisi ya, DNS-nya ya. DNS-nya 8.8.8.8. Oke. Oke lagi, di oke lagi sampai ketutup, kemudian di close ya. Oke-nya 2 kali, di oke, kemudian di close. Iya. Nggak usah, satu aja, di atas aja. Ya, di close aja. Di close. Nah, kalau sudah coba kalian browsing lagi, bisa nggak? Kalian buka lagi Google Chrome-nya. Ya, tinggal lihat. Bisa? Nah, berarti kalian bisa menyimpulkan masalahnya di mana tadi ya? Silahkan dituangkan ke dalam LKPD-nya. Nanti kalau sudah selesai, satu orang yang tadi ditugaskan untuk mengetik di Word-nya, silahkan diketik langsung. Setelah itu, kalian mempresentasikan hasilnya. Oke ya? Sudah bisa semua ya komputernya? Oke. Ini kenapa masih belum bisa? Udah kok bisa. Enter. Pak, Ya, saya tadi udah bisa tapi ini nggak salah nih. coba kamu cek kabelnya, kendor nggak? Coba dicek. Yang mana, Pak? Yang nomor 4. Oke, berarti kamu ada tambahan masalah tadi kabelnya kendor atau konektornya sudah kurang bagus. Itu masalahnya tadi ya. Nah, itu IP-nya berapa? Kan salah kan. Ini komputer berapa, Bella? Komputer 3, berarti harusnya IP-nya ya 0.3. Oke lagi. Close. Coba browsing sekarang. Bisa ya? Oke. Bisa semua? Oke, baik. Terima kasih anak-anak sudah menyelesaikan LKPD-nya. Tadi juga sudah diketik dan sudah ada di Google Drive Bapak, sudah Bapak download ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah mempresentasikan masing-masing kelompok. Silakan kelompok A, maju dulu. Silakan kelompok A. Siapa yang jadi operatornya? Silakan duduk di sini. Yang jadi pembicaranya silakan di sini. Silakan dibuka, ditampilkan. Oke? Silakan dipresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan jawaban dari hasil diskusi kami kelompok A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Fauzan. Saya Rita Feriana. Saya Siti Arin Sapira. Saya nanti kalau ada dulu. Saya Sidia. Saya Rizky Darmawannya. Silakan langsung dipresentasikan hasilnya. Asmi. Jawaban LKPD 1 dari kelompok kami yang pertama, switch hub, yaitu alat yang berfungsi untuk menggabungkan perangkat bersama dengan menggunakan kabelan. Yang kedua, router WiFi yang berfungsi sebagai perangkat router yang dilengkapi dengan access point. Yang ketiga, switch hub, alat yang berfungsi untuk menggabungkan perangkat bersama dengan menggunakan kabelan. Yang keempat, router WiFi sebagai router yang dilengkapi dengan access point. Yang kelima, switch hub, alat yang berfungsi untuk menggabungkan perangkat bersama dengan menggunakan kabelan. Yang keenam, router WiFi, perangkat router yang dilengkapi dengan access point. Yang ketujuh, switch hub, alat yang berfungsi untuk menggabungkan perangkat bersama dengan menggunakan kabelan. Yang kedelapan, router WiFi, perangkat router yang dilengkapi dengan access point. Untuk jawaban
LKPD 2, saya serahkan ke teman saya, Lita. Ya, silahkan Lita. Untuk LKPD kedua, dibacakan hasilnya. Nama PC-nya PC yang 3. Identifikasi masalahnya tidak bisa terkoneksi internet karena IP gateway-nya salah. Terus langkah perbaikannya, betulkan IP gateway-nya. Terus PC yang kedua, IP-nya salah, seharusnya 192.168.0.2. Langkah perbaikannya, betulkan IP-nya menjadi 192.168.0.2. Terus yang PC keempatnya, identifikasi masalahnya itu tidak bisa terkoneksi internet karena DNS-nya belum diisi. Di langkah perbaikannya harus diisi DNS 8.8.8.8. Terus PC yang keempatnya, IP dan DNS sudah tepat tetapi tidak dapat juga melakukan internet, ternyata kabel untouched. Cek konektor kabel yang ada di PC dan di hub apakah ada yang kerusakan, apakah ada yang rusak. Terus cara mengatasinya, konektor kabel di switch ternyata tidak tercolok dengan benar atau belum masuk. Sekian dari kami. Apakah teman-teman kelompok B ada yang ingin bertanya? Kami rasa sudah cukup baik presentasinya. Hanya saja ada tambahan untuk poin 4, yaitu kabel tercabut. Terima kasih untuk kelompok B atas apresiasinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok A. Oke, silakan kelompok A, boleh kembali ke bangkunya. Terima kasih. Oke, untuk berikutnya berarti silahkan kelompok B yang tampil ke depan. Silakan langsung kelompok B tampil ke sini. Siapa yang menjadi operatornya? Oke. Operatornya duduk di sini. Perkenalkan diri dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ubaidillah. Nama saya Muhammad Zaudan. Nama saya Gista Putri Aulia. Nama saya Delani Saputri. Nama saya Muhammad Novel. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan jawaban kami tentang LKPD yang tadi kami kerjakan. Jawaban LKPD nomor 1. Pertama, nama alat switch hub, yaitu alat yang berfungsi sebagai terminal dalam jaringan, yaitu untuk menghubungkan perangkat yang satu dengan perangkat lainnya melalui media kabel, UTP atau LAN. 2. Router Wi-Fi, perangkat Wi-Fi yang berfungsi sebagai access point, yaitu perangkat yang satu dapat terkoneksi nirkabel atau tanpa kabel dengan perangkat lain dan berfungsi juga sebagai router atau merutekan lalu lintas antara perangkat tersebut. 3. Switch hub, yaitu alat yang berfungsi sebagai terminal dalam jaringan, yaitu untuk menghubungkan perangkat yang satu dengan perangkat lainnya melalui media kabel UTP atau LAN. 4. Router Wi-Fi, perangkat Wi-Fi yang berfungsi sebagai access point, yaitu perangkat yang satu dapat terkoneksi nirkabel atau tanpa kabel dengan perangkat lain dan berfungsi juga sebagai router atau merutekan lalu lintas antara perangkat tersebut. 5. Switch hub, alat yang berfungsi sebagai terminal dalam jaringan, yaitu untuk menghubungkan perangkat yang satu dengan perangkat lainnya melalui media kabel UTP atau LAN. 6. Router Wi-Fi, perangkat Wi-Fi yang berfungsi sebagai access point, yaitu perangkat yang satu dapat terkoneksi nirkabel atau tanpa kabel dengan perangkat lain dan berfungsi juga sebagai router
atau merutekan lalu lintas antara perangkat tersebut. 7. Switch hub, alat yang berfungsi sebagai terminal dalam jaringan, yaitu untuk menghubungkan perangkat yang satu dengan perangkat lainnya melalui media kabel UTP atau LAN. 8. Router Wi-Fi, perangkat Wi-Fi yang berfungsi sebagai akses point, yaitu perangkat yang satu dapat terkoneksi nirkabel atau tanpa kabel dengan perangkat lain dan berfungsi juga sebagai router untuk merutekan lalu lintas antara perangkat tersebut. Untuk jawaban LKPD nomor 2-nya saya serahkan pada Giska. Jawaban LKPD 2 kelompok B nomor visi 02 IP-nya tidak setingkat dengan IP gateway, yaitu 192.168.1.2. Langkah perbaikan melalui kontrol panel network and internet network sharing center change adapter setting, betulkan IP-nya menjadi 192.168.0.2. Visi 03 gateway salah 192.168.0.250 melalui kontrol panel network and internet network sharing center change adapter setting, betulkan gateway-nya menjadi 192.168.0.254. Visi 04 DNS tidak diisi melalui kontrol panel network and internet network sharing center change adapter setting, isikan preferred DNS servernya 8.8.8. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok A? Dari kelompok saya sudah tidak ada pertanyaan karena materi yang kalian sampaikan sudah jelas. Dan terima kasih. Sudah oke ya, kelompok A tidak ada masalah? Oke, baik. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok B atas hasil presentasinya. Semuanya jawabannya oke ya, lengkap. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok B. Silakan boleh kembali duduk. Oke, berdasarkan hasil diskusi kalian tadi, Bapak senang ya karena tujuan pembelajaran hari ini tercapai. Jadi Bapak lihat tadi cara kalian men-troubleshooting komputer yang tidak bisa ini sampai bisa, berarti kalian sudah paham dengan materi yang kita pelajari hari ini. Jangan lupa untuk troubleshooting yang diperlukan satu ketelitian ya. Tadi ada yang nggak teliti di sini. Ternyata isi IP-nya salah, jadi tidak bisa juga. Jadi ketelitian nomor 1, kemudian identifikasi masalahnya, temukan masalahnya apa, dan lakukan eksekusi untuk membetulkan masalah tersebut. Jelas itu tentang mengelola jaringan. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Jelas? Kalau sudah jelas, berikutnya kalian silahkan isi post test di komputer masing-masing. Silahkan berpindah ke komputer. Oke, baik. Hari ini pembelajaran sudah selesai ya. Jadi dari kegiatan hari ini Bapak tarik sebuah kesimpulan. Ada 3 kesimpulan.
Kalian perhatikan baik-baik ke layar depan untuk kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama, untuk mengelola sebuah jaringan LAN diperlukan kemampuan melakukan troubleshooting, yaitu mencari dan memecahkan masalah. Ini kegiatan yang tadi kalian lakukan. Kesimpulan yang kedua, isolasi masalah jaringan secara umum ada 3. Yang pertama, kerusakan pada perangkat jaringan. Kedua, setting dan konfigurasi jaringan yang tidak benar. Yang ketiga, virus jaringan. Nah, yang kedua ini banyak yang salah. Untuk yang kedua ini, setting dan konfigurasinya banyak yang salah, sehingga jaringan tidak jalan dengan semestinya. Kemudian yang ketiga, untuk mengelola sebuah jaringan LAN diperlukan kemampuan melakukan troubleshooting, yaitu mencari dan memecahkan masalah. Kegiatan praktek yang kalian lakukan tadi adalah mencari dan memecahkan masalah. Ada yang mau ditanyakan dari hasil pembelajaran kita hari ini? Apakah sudah jelas semua? Jelas. Oke, baik. Minggu depan kita akan belajar materi baru, yaitu wireless. Jadi modulnya silahkan kalian buka, baca-baca sedikit ya untuk minggu depan. Kemudian hari ini sebelum kita tutup, kita sudahi pembelajaran hari ini, silahkan Anissa dipimpin berdoa untuk menutup. Sebelum pulang, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih atas waktu kalian semua ya untuk datang ke lab hari ini dan belajar hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat untuk kalian di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian keluar dari ruangan, jangan lupa bangkunya tolong dirapikan dahulu. Baik, silakan. Terima kasih ya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, mari. Ya, hati-hati di jalan ya. Oke. Mari, makasih. Hati-hati di jalan ya. Ya, hati-hati di jalan ya. Terima kasih.